إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع سيئة الحسنة تمحوها وخلق الناس بخلق حسن. Masyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan dan untuk kita tuturkan pada kesempatan Jumat kali ini melainkan kata puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, karunia yang senantiasa Allah limpahkan kepada kita. Maka hendaknya lisan ini selalu mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah, hanya dengan pertolongannya, hanya dengan taufiknya, hanya dengan hidayahnya kita dapat melaksanakan ibadah dengan baik dan dengan benar. Oleh karenanya itu, pujilah Allah dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan memuja dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan menancapkan hidayah di dalam diri kita jemaah sekalian. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di surah Ibrahim ayat 7. Allah mengatakan, la in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. La in syakartum la'azidannakum. Jika kalian bersyukur atas nikmatku, kata Allah, maka Allah akan tambah nikmat tersebut. Wa la in kafartum, tapi jika kalian kufur nikmat dan lupa bersyukur, inna 'adzabi lasyadid, maka sungguh azab Allah sangat pedih. Salawat berserta salam tak lupa pula kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, hingga sampai kepada kita sekalian yang insya Allah senantiasa mengikuti ajar yang disampaikan beliau. Dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Masyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, pernahkah kita berpikir atau merenung sejenak tentang kehidupan kita di dunia ini? Bagaimana kita hidup di dunia ini? Karena jemaah sekalian, hidup kita di dunia ini begitu singkat, hidup kita di dunia ini begitu padat dan sebentar. Kullu man 'alaiha fan. Setiap manusia hidup dalam keadaan fan, dalam keadaan fana, dalam keadaan sementara.
mau tidak mau, suka tidak suka, kaya ataupun miskin kita, tua ataupun muda kita semua pasti akan berjumpa dengan yang namanya kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Sehebat apapun kita bersembunyi menghindari yang namanya kematian, tapi kalau sudah tiba waktunya, tiba masanya, kita tidak bisa menolaknya jamaah sekalian. Kematian pasti datang menjemput diri kita. Dan di antara sikap orang beriman yang paling cerdas di dalam hidupnya, kata Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ialah mereka yang senantiasa mengingat kematian dan mempersiapkan bekalnya untuk berjumpa dengan yang namanya kematian. Orang cerdas, kata Nabi, bukan mereka yang bergelar S1, bukan mereka yang bergelar S2, bahkan dokter sekalipun. Tapi orang cerdas, kata Nabi, ialah mereka yang senantiasa mengingat yang namanya kematian, selalu mengingat yang namanya kematian dan mempersiapkan bekalnya untuk berjumpa dengan yang namanya kematian. Bekal yang dimaksud di sini adalah bekal amal ibadah kita, puasa kita, sholat kita, zakat kita, sedekah kita. Itulah yang harus kita persiapkan jamaah sekalian sebelum jadwal kematian kita tiba. Karena banyak sekali di antara saudara-saudara kita yang meninggal karena penyakitnya, yang meninggal karena musibah, yang meninggal karena kecelakaan dan lain-lain sebagainya. Bahkan banyak sekali di antara saudara-saudara kita yang kemarinnya masih sempat bersama kita, besoknya sudah meninggal. Apa yang kita lihat ini harus kita ambil sebagai ibrah, sebagai pelajaran, sebagai pengingat kepada diri kita, bahwasanya kita juga pasti akan merasakan yang seperti mereka rasakan. Bahwasanya kita juga pasti akan meninggalkan dunia ini, dijemput dengan yang namanya kematian. Masyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kehidupan kita di dunia ini bukan hanya untuk sekedar hidup saja, bukan hanya untuk sekedar makan dan minum saja, bukan hanya untuk sekedar bekerja saja. Tapi kehidupan kita di dunia ini untuk yang maha hidup. Siapa yang maha hidup ini? Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan kita di dunia ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Az-Zariyat ayat 56. Allah mengatakan, "Wa ma khalaqatul jinna wal insan illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Jadi jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kematian bukan akhir daripada kehidupan kita. Kematian adalah awal daripada kehidupan kita, awal daripada kehidupan yang sesungguhnya. Bahkan seseorang yang telah mempersiapkan bekal terbaiknya, amal terbaiknya semasa ia hidup di dunia ini, ia pasti menanti jadwal kematiannya. Pertanyaannya, bagaimana bisa ada seseorang yang menanti jadwal kematiannya? Padahal kita tahu bahwasanya kematianlah yang paling kita takutkan jemaah sekalian. Dikatakan di Al-Quran, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati." Kenapa dikatakan dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah? Kenapa disebut dengan mutmainnah? Artinya mutmainnah ialah jiwa-jiwa yang tenang. Karena semasa hidupnya dia telah mempersiapkan bekal terbaiknya, amal-amal terbaiknya, mengerjakan sholat 5 waktu. Itulah mengapa ia merasa tenang pada saat kematian datang menjemput dirinya. Masyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang perlu kita ingat
perlu kita ketahui yang paling dekat dengan diri kita ini adalah kematian. Yang paling dekat dengan diri kita bukan keluarga kita, bukan pasangan kita. Yang paling dekat dengan diri kita bukan saudara kita, bukan tetangga kita. Yang paling dekat dengan diri kita bukan harta, benda dan jabatan kita, jemaah sekalian. Tapi yang paling benar-benar dekat dengan diri kita ini adalah kematian. Kematianlah yang paling dekat dengan diri kita. Namun boleh jadi banyak di antara kita tidak menyadari akan hal itu. Jangan sampai kita terlena oleh sifat dunia ini yang sifatnya sementara. Karena jamaah sekalian, dunia ini bukan tempat kita tinggal. Dunia ini bukan tempat kita tinggal, tapi dunia ini tempat kita meninggal nantinya. Masyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan boleh jadi juga Allah Subhanahu wa taala masih memanjangkan umur kita, masih memberikan kita kesempatan untuk bisa hidup di dunia pada hari ini. Karena Allah tahu jamaah sekalian, amal kita masih sedikit, amal kita masih kurang, kita masih sering meninggalkan sholat, sehingga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengumpulkan bekal-bekal akhirat kita. Dan boleh jadi juga jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala belum mencabut nyawa kita, masih memberikan kita kesempatan untuk bisa hidup di dunia pada hari ini. Karena Allah tahu jemaah sekalian, dosa kita begitu banyak, kesalahan-kesalahan kita masih sering kita lakukan, kita masih sering meninggalkan sholat, sehingga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk memperbanyak mengucapkan kalimat istighfar, memperbanyak mengucapkan kalimat astagfirullah, astagfirullah. Karena jamaah sekalian, para ulama mengatakan kalimat istighfar ini memiliki dua makna. Makna yang pertama dari kalimat istighfar adalah ketika kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni dosa-dosa kita dan menutup aib-aib kita. Bayangkan jemaah sekalian, hanya dengan mengucapkan kalimat istighfar, hanya dengan mengucapkan kalimat astagfirullah yang begitu ringan kita ucapkan di mulut kita ini, yang begitu ringan kita ucapkan di lisan kita ini, Allah Subhanahu wa taala ingin mengampuni dosa-dosa kita, bahkan menutup aib-aib kita, menutup segala kesalahan-kesalahan kita. Makna yang kedua dari kalimat istighfar adalah ketika kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, membimbing hati ini, membimbing diri ini untuk tidak kembali kepada dosa yang pernah kita perbuat jemaah sekalian. Karena jemaah sekalian, kita ini manusia penuh dengan dosa. Kullu bani Adam khata'un. Setiap anak cucu Adam pasti pernah melakukan kesalahan, pasti pernah berbuat dosa. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang pernah melakukan kesalahan, sebaik-baik orang yang pernah berbuat dosa adalah at-tawwabun, bersegera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bersegera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat dengan sebenar-benarnya taubat. Masyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, ada satu ungkapan dari Imam Syafi'i rahimahumullah. Imam Syafi'i mengatakan, begitu banyak orang-orang yang hidup pada hari ini, hidup dalam keadaan kelalaian, hidup dalam keadaan kemaksiatan, hidup dalam keadaan kesesatan. Padahal kain kafannya sedang ditenun untuk dipersiapkan pada saat ia berjumpa dengan yang namanya kematian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal hayati wa dzikril hakim wa taqabbalahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahim.
الحمد لله الذي أرسل رسول الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ورضي الله تعالى عن كل صحابة ورسل الله أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم واذكركم واشكروه على نعمه وزدكم ولا ذكر الله أكبر أقم الصلاة لا إله إلا الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله Isi di depan dulu nak. Depan dulu.